Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah atas nama kita telah diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan diberikan kekuatan untuk dapat berkumpul di virtual Zoom meeting ini. Salawat serta salam mugia dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah dengan ajarannya. Yang saya hormati Dr. Haji Dadan Nurul Haq MAG, yang saya hormati Ibu Elin Nailur Rahman NPD, dan teman-teman seangkatan yang berbahagia. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang akhlak falsafi dan akhlak praktis. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama, Muhammad Hadi Mustafa An-Najib dengan NIM 12-12-05-0097. Yang kedua, Maisa Nabila dengan NIM 12-12-05-0099. Dan yang ketiga, Maulana Fajar dengan NIM 12-12-05-0100. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, apa itu akhlak filsafi atau akhlak teoretik? Akhlak filsafi atau akhlak teoretik yaitu akhlak yang menggali kandungan Al-Quran dengan as-sunnah secara mendalam, rasional, dan kontemplatif untuk dirumuskan sebagai teori dalam bertindak. Akhlak filsafi juga mengkompromikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemikiran-pemikiran filosofis. Amin Syukur mengatakan bahwa akhlak falsafi cenderung mengedepankan pemahaman filosofis tentang berbagai teori yang mengandung rumusan tentang konsep-konsep pergaulan manusia. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu 4 aliran akhlak filosofis. Yang pertama, aliran hedonisme, yang kedua aliran sosialisme, yang ketiga aliran intuinisme, yang keempat aliran idealisme yang akan dibahas oleh Maisa. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang 4 aliran ini. Nah, aliran yang pertama ada aliran hedonisme. Aliran hedonisme berpendapat bahwa norma baik dan buruk adalah kebahagiaan. Norma karenanya adalah kebahagiaan. Karenanya suatu perbuatan apabila mendatangkan kebahagiaan, maka perbuatan itu baik dan sebaliknya. Perbuatan itu buruk apabila mendatangkan penderitaan. Menurut aliran ini, setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan yang merupakan dorongan daripada tabiatnya, dan ternyata kebahagiaan adalah tujuan akhir dari hidup manusia.
Maksud paham ini adalah bahwa manusia hendaknya mencari kelezatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Apabila terjadi keraguan dalam memilih sesuatu perbuatannya, harus diperhitungkan banyak sedikitnya kelezatan dan kepedihannya. Nah, yang kedua ada aliran sosialisme. Aliran sosialisme ini aliran ini mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sesuatu yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku akan dinilai baik. Sebaliknya, bila tidak sesuai atau bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dinilai buruk. Dan sudah tentu bila melanggar aturan adat istiadat akan mendapatkan sanksi hukum. Eksistensi adat istiadat tidak terlepas dari sejarah peradaban manusia. Keberadaan manusia dari segi generasi ke generasi berikutnya membentuk tradisi-tradisi sehingga melahirkan adat istiadat yang mengandung nilai-nilai, norma, dan hukum. Keanekaragaman suku bangsa menciptakan keanekaragaman adat istiadat itu. Secara universal, adat istiadat merupakan instrumen untuk menentukan nilai baik dan buruk dan alat untuk menjustifikasi perbuatan-perbuatan. Namun secara universal, bahwa standar normatif baik buruknya suatu perbuatan dari suatu bangsa dengan bangsa lain akan berbeda. Boleh jadi suatu bangsa memandang suatu perbuatan itu baik, tapi bangsa lain menganggap bergantung bagaimana nilai-nilai dari adat istiadat mereka anut. Adat istiadat itu sendiri sesungguhnya adalah terbentuk dari pandangan umum tentang nilai-nilai dan norma kehidupan. Pandangan umum tersebut meliputi berbagai aspek perilaku kehidupan masyarakat, antara lain tata cara berpakaian, makanan, bercakap, bertamu, dan lain sebagainya. Pandangan umum inilah yang terbentuk menjadi adat istiadat. Adat istiadat itu diyakini akan memberikan kebaikan kepada masyarakat bila dilaksanakan, dan akan memberikan kesengsaraan, cela, dan kenistaan bila dilanggar. Nah, yang ketiga ada aliran intuinisme. Intuinisme merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan suatu yang baik dan buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya. Aliran ini berpandangan bahwa tiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrumen yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk sekilas pandang. Kekuatan ini dapat berbeda antara seseorang dengan lainnya karena perbedaan masa dan lingkungannya, akan tetapi tetap berakar dalam tubuh manusia secara individu. Apabila ia melihat suatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang memberi suatu nilai perbuatan. Itu lalu menetapkan hukum baik buruknya sebagaimana kita diberi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Jadi aliran intuinisme berpendirian bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan naluriah batiniah dapat membedakan suatu baik dan buruknya hanya selintas pandang. Jadi sumber pengetahuan tentang suatu perbuatan yang mana baik yang buruk adalah kekuatan naluri, kekuatan batin atau bisikan hati nurani yang ada pada tiap-tiap manusia. Yang keempat, yang terakhir, ada aliran idealisme. Untuk aliran ini, idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Aliran ini sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Maisa yang sudah mempresentasikan empat aliran filosofis. Ya, yang selanjutnya pembahasan ketiga, apa itu akhlak praktis atau akhlak amali? Akhlak yang dalam arti sebenarnya, akhlak praktis atau amali berupa perbuatan seperti sedikit berbicara namun banyak bekerja. Akhlak ini yang menampak akhlak praktis tidak banyak mengubar janji, melainkan memberi banyak bukti. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu 4 aliran akhlak praktis. Yang pertama, aliran strukturalisme. Yang kedua, aliran fungsionalisme. Yang ketiga, aliran kognitivisme. Yang keempat, aliran progresivisme yang akan dijelaskan oleh Najib. Kepada Najib dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktunya. Lanjut aja, next. Yang pertama itu ada aliran strukturalisme. Jadi menurut aliran ini pengalaman menjadi unsur kesadaran yang akan memiliki makna apabila bersatu. Pengalaman akan membantu manusia berakhlak lebih baik dan lebih berhati-hati karena pengalaman memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan. Jadi aliran strukturalisme ini terlalu mendepankan pada pengalaman sebagai pedomannya. Terus next. Yang kedua ada aliran fungsionalisme. Jadi aliran ini berpandangan bahwa manusia itu bertahan hidup dengan cara melakukan tingkah laku yang mudah beradaptasi atau adaptable dengan lingkungan di sekitarnya. Setiap adaptasi berkaitan dengan kelompok manusia tertentu disesuaikan dengan identitas psikologinya masing-masing secara normatif. Pada dasarnya menurut aliran ini, akhlak manusia yang berada dalam tradisi normatif yang tidak bernilai tinggi, tapi setelah manusia memahami makna perbuatan dan tingkah lakunya, setiap perbuatan dinilai oleh fungsi dan manfaatnya. Jadi aliran fungsionalisme ini, setiap perbuatan dan tingkah lakunya itu ada nilainya gitu. Terus next. Yang ketiga itu ada aliran kognitivisme. Jadi aliran ini berpandangan bahwa akhlak manusia dapat berkembang oleh suatu proses pendidikan, peningkatan akal budinya, dan pembinaan kognitif di lingkungan tertentu seperti sekolah, keluarga, dan aktivitas yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi aliran kognitivisme ini bahwa perilaku atau sikap manusia itu dapat berkembang sesuai dengan situasi yang dialaminya, baik dari sudut dari suasana maupun yang lainnya. Next. Selanjutnya ada aliran progresivisme, yaitu aliran ini mengatakan bahwa kemampuan integrasi manusia merupakan alat untuk hidup, kesejahteraan, dan mengembangkan kepribadian manusia. Menurut penganut aliran ini, akhlak manusia bersifat merdeka yang dapat dikembangkan terus-menerus sepanjang tingkah laku kecerdasan berinteraksi yang dimiliki. Sekian waktunya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Najib yang telah menyampaikan pembahasan tentang 4 aliran akhlak filosofi, akhlak praktis. Untuk kesimpulannya, akhlak filosofis atau teoretik adalah teori yang mengandung konsep-konsep pergaulan manusia dengan sesama manusia dan komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak amali atau akhlak praktis, yang artinya akhlak praktis adalah sebagai akhlak yang menampakkan diri dengan amal perbuatan dan bukan hanya sekadar teori. Dengan demikian, akhlak filosofis dan akhlak praktis ini merupakan akhlak
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada pertanyaan, nanti didiskusikan di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.